Saya sempat dengar cerita katanya Bapak Kaan saat muda pernah mendatangi tempat pesugihan namanya Pulau Majeti. Oh, itu tahun 1984 kalau nggak salah. Habis menikahkan anak saya yang ada di sini. Akhirnya saya ke sana kemari cari kesugihan, katanya ada di Majeti. Ya, akhirnya saya datang ke situ. Itu Banjar kalau salah, Ciamis atau Banjar ya? Oh, kota Banjar Patroman. Ya, itu Katapang. Oh. Dari Katapang, kalau dari Ciamis ke Banjar itu belok kiri Katapang. Itu betul-betul saya dulu itu disuruh ke kota Majalengka, terus ke kota Tasik. Itu di pasar itu banyak orang yang gaya kera. Oh, yang penting utang saya kebayar. Iya. Mana yang abah sayangi, yang kamu sayangi itu mungkin dipinta nanti. Anak, ibu atau istri. Saya udah bulat anak aja, tapi masya Allah. Saya sampai sekarang sampai nangis kalau ingat itu. Yang ditawarkan oleh makhluk di sana itu berupa ikan. Dan kita nggak tahu. Makan sama kita. Oh. Nah, nanti tahu-tahu uang udah ada di tempat kita, anak kita mati. Akhirnya saya nggak mau pulang sebelum saya bawa uang, mau jual anak saya ditukar ke orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Nazar. Di video kali ini saya akan bertemu dengan kakek perkasa yang kawinnya 87 kali gitu ya, dan terkenal dengan jamu kuatnya. Dan di sini ternyata Bapak Kaan pernah mengalami masa kelam, masa pahit, masa terlilit hutang, dan melakukan pesugihan di tempat yang sekarang akan viral ya, namanya Kampung Siluman Pulau Majeti yang ada di Kota Banjar. Nah, kabarnya tempat tersebut akan dijadikan film. Nah, sebelum nanti kita tahu filmnya, kita akan bertanya atau bertemu langsung dengan pelakunya gitu ya, pelaku pesugihannya. Apa yang dialami dan bagaimana hasilnya. Nah, itulah Babah Kaan gitu ya. Oke, kita akan ke sana sambil melihat pemandangan yang ada di tempat ini. Let's go. Alhamdulillah teman-teman, kami sudah tiba di rumahnya Bapak Kaan yang baru, luar biasa. Dan ini ternyata Bapak Kaan ini seorang kakek perkasa yang pernah menikah sebanyak 87 kali. Dan ternyata Bapak Kaan ini mempunyai pengalaman melakukan pesugihan karena ingin kaya. Ya, itu entah karena terlilit hutang atau apa, nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Kaan. Dan yang paling menarik ya teman-teman, Bapak Kaan ini datang ke suatu tempat yang sedang ramai dibicarakan sekarang, namanya Pulau Majeti. Sekarang kita tanya-tanya aja deh sama Bapak Kaan ya. Pak Kaan, kumaha Mang? Alhamdulillah. Waduh, luar biasa, semakin ganteng. Semakin tua, semakin ompong. Gimana kabarnya sekarang Pak Kaan? Baik, alhamdulillah sehat. Bapak Kaan, ini saya sempat dengar cerita katanya Bapak Kaan saat muda pernah mendatangi tempat pesugihan namanya Pulau Majeti. Oh, itu tahun 1984 kalau nggak salah. Wah, berarti emang sudah tahu sejak awal. Habis menikahkan anak saya yang ada di sini. Oh, bisa diceritakan cerita awalnya itu gimana? Boleh sih Pak Kaan? Karena saya nggak selalu memikirkan kalau bahasa Sundanya, nggak ngukur baju ke badan katanya kalau bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia saya tahu itu saya karena masih belajar. Nggak mengukur baju ke badan. Jadi saya hajatan, ngawinin anak, pesta, ngadakan catering, dagingnya habis 1 kintal 25 kilo. Wow. Besar-besaran saya. Rumahnya kecil di desa, di Kampung Jagatapa, daerah Sumedang. Saya menikahkan anak saya, bukan di kampung saya. Terlilit utang. Akhirnya habis hajatan, dilihat utangnya saya 35 juta lebih. Oh, dan itu tidak tertutup dengan uang hasil undangan? Nah, nggak tertutup, hanya ketutup 10 juta. Akhirnya pada datang yang nagih utang sama saya. Akhirnya rumah dikasihkan sama tukang daging, dijual, pakai bayar daging. Akhirnya saya pecah sama cewek, sama istri saya. Cerai. Bisa aja belum cerai. Akhirnya saya ke sana kemari cari kesugihan, katanya ada di Majeti. Ya, akhirnya saya datang ke situ sambil berapa hari datang ke situ karena saya nggak punya duit. Ikut truk gitu, ikut mobil truk. Iya. Sebentar Pak, itu Pulau Majetinya yang di kota mana ya?
Itu Banjar kalau salah Ciamis atau Banjar ya? Oh, Kota Banjar Patroman. Ya yang itu di Ciamis. Katapang. Oh. Dari Katapang kalau dari Ciamis ke Banjar itu belok kiri Katapang kan ada tempat cuci mobil Aladin di situ. Betul. Ya saya masuk ke pegunungan Majiti sama kuncinya. Sudah 3 hari 3 malam saya itu akhirnya rasanya bumi mau gempa. Oh. Rasanya bumi itu mau gempa. Akhirnya datanglah orang marah-marah. Saya dilempar tuh. Kamu sangar datang ke sini, pulang. Saya nggak pulang, saya mau harta. Saya nggak ada bagian di sini, kamu harus pulang. Saya nggak mau pulang. Akhirnya saya dilempar. Tahu-tahu saya udah di Katapang tuh. Di bak masjid Katapang kalau nggak salah di bak kanan itu masjidnya kalau dulu itu. Tahu sekarang. Berarti agak ke kota gitu ya, menjauh ibaratnya. Ya dekat, ya sampai gunung Manjeti sampai ke Katapang berapa kilo itu? Oh. Dulu nggak pakai mobil ke Manjeti itu, jalan kaki kan. Ada kera-kera di jalan-jalan itu sambil minta-minta sama manusia yang datang dulu. Kan di Manjeti itu banyak perumahan kecil-kecil. Sejaratan. Sebentar saya urut ya Pak. Nah itu tadi Bapak Abah mengatakan 3 hari 3 malam. Berarti itu praktek pesugihannya di sana ya? Ya bukan praktek, saya minta disuruh sama Kuncanat, udah kamu tidur di sini. Oh. Kuncen itu yang itu. Tapi tiba-tiba sudah 3 hari 3 malam saya di situ dilempar tengah malam. Tahu-tahu sama Kuncen ngomong. Saya datang lagi ke Pak Kuncen pagi-pagi sekali habis subuh itu karena dibangunkan sama orang yang mau ke masjid. Saya di bak masjid Katapang. Akhirnya bangun, datang ke rumah Pak Kuncen, saya dilempar. Untung kamu nggak ke laut dilemparnya. Oh. Dia bilang gitu sama gue. Tapi lupa lagi saya nama Kuncennya itu dulu. Siapa? Karena dari 1982 itu. Sekarang udah berapa tahun. Iya. Abah Kaan pada saat melakukan pesugihan 3 hari 3 malam, Abah Kaan menemukan sosok apa? Sosok manusia itu. Manusia besar sekali. Besarnya sebesar apa? Sebesar apa? Kayak raksasa. Yang lempar saya kayak raksasa itu orang. Oh. Jadi kamu bukan judulnya ke sini karena saya kan lahirnya hari Jumat Kliwon. Oh. Jadi orang suci kamu katanya enggak boleh. Nah, akhirnya sama Kuncen tuh kamu udah pulang aja. Dikasih saya rokok daun kawung. Daun kawung itu kering ya? Kering. Nanti kamu di Tasik bisa nanti ketemu siapa itu di Tasik, di kota Tasik. Yeah. Di pasar-pasar. Itu betul-betul saya dulu itu disuruh ke kota Majalengka terus ke kota Tasik itu di pasar itu banyak orang yang kayak kera. Oh, jadi rokok itu menunjukkan wajah orang yang itu pernah melakukan pesugihan. Orang jualan itu berarti suka itu pernah itu pesugihan dari situ barangkali. Oh, akhirnya saya Masya Allah. Itu kan kata Kuncen kamu nanti harus ada cuma orang yang paling dekat sama kamu kata dia gitu kan. Ya boleh yang penting gimana Pak Kuncen kamu harus bulat. Saya bukan bulat lagi. Saya masih persegi 4. Susah dibalikin. Kalau bulat masih gampang dibalikin. Dikembalikan lagi dari tadinya kalau ibaratnya. Saya persegi itu nggak bisa kan susah dibalikin. Harus banyak orang. Jadi sudah persegi. Yang penting utang saya kebayar. Iya. Dulunya. Iya. Abah pada saat ngobrol sama Kuncen pastinya pada saat melakukan pesugihan melakukan hal-hal seperti kawin dengan Ratu Ular. Enggak. Nah kalau Abah diceritakannya nanti pada saat melakukan pesugihan apa? Nanti kamu kalau datang dia minta dibeli katanya gitu. Dibeli apa? Misalkan ini sama emas misal gitu. Jadi mana yang Abah sayangi, yang kamu sayangi itu mungkin dipinta nanti. Anak, ibu, atau istri. Saya udah bulat anak aja. Waduh. Mau dikasih anak dulu. Tapi Masya Allah. Saya sampai sekarang sampai nangis kalau ingat itu. Berarti Bah yang mau di Abah korban itu anak yang ditikahin itu? Anak yang dirahasiakan? Bukan anak yang ditikahin. Ada salah satunya. Salah satunya anak saya ya. Mau dikorbankan. Pastinya tidak diceritakan di sini ya, takutnya mungkin itu nanti tahu anak saya. Oh berarti saya mau dikorbanin. Jadi sama saya nanti nggak benar. Salah satunya anak saya ada yang mau dikorbankan. Tapi akhirnya dia nggak terima. Udah bulat berarti udah bulat. Bukan bulat lagi, saya udah segi 4. Nah mohon maaf Bah. Itu kan yang saya dengar, yang namanya orang mau pesugihan itu kan katanya mesti lapor dulu ke keluarga,
terus ke pemerintahan desa setempat, dan tentunya itu rahasia. Itu kan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu Abah sempat lapor dulu ke keluarga, rembukan dulu. Kalau ke orang tua saya pernah, saya mau cari harta dengan cara apapun. Kata ibu saya itu, kalau kamu mau cari kesugihan, udah mah aja korbanin. Waduh. Masa Allah jangan mah. Saya udah anak saya. Sama orang tua yang paling pertama. Kenapa? Tanpa izin orang tua, Allah tidak akan bisa menerima dosa kita. Itu sama orang tua dulu. Kalau masalah lapor sama pemerintah itu saya nggak tahu. Nggak tahu. Cuman mungkin kata orang-orang itu kalau kita mau nyegi, babi ngepet, itu memang harus lapor sama pemerintah. Kata orang ya. Nah, katanya datanya ada di. Ya, biar nanti kalau ada apa-apa kan itu mah nyuri. Nyuri kalau nyegik mah setiap Jumat Kliwon kan keluar. Beda sama beda. Ini beda. Kalau ini mah jual beli uang sama nyawa orang ya mah, nyawa anak istri atau emak. Yang paling cepat itu orang tua. Cuman yang ditawarkan oleh makhluk di sana itu berupa ikan. Dan kita nggak makan sama kita. Nah, nanti tahu-tahu uang udah ada di tempat kita, anak kita mati. Yang dikurbankan. Sebetulnya sosok ikan tersebut aslinya wujud dari manusia, anak atau siapa itu dimakan sama kita. Kalau cacing itu biasanya apa Pak kalau cacing? Nggak tahu itu kalau cacing, saya bukan itu, hanya itu saya tahunya. Kalau yang nggak tahu nggak mau. Yang saya lihat di sana itu makan cacing, itu mah film, ayam sama ikan. Itu mah film. Kalau saya mah jelas saya yang menjalankan, bukan film. Lihat ada yang pecelele juga Bang, ada. Yang kelapa deh. Kalau si Mas mah itu nonton film Susana. Kalau sama ya saya yang menjalankan. Ini gagal awal itu. Nah ikannya ikan apa? Kata itu, Pak Kuncen ya itu ikan emas. Ikan emas. Sebesar? Ya, sebesar kira-kira 1 kilo. Besar juga berarti. 1 kilo. Kalau misalkan itu kan datang itunya manusia biasa. Kalau kita diterima di situ, kata Pak Kuncen ya itu nanti ada perempuan atau laki, kita disuguhin makanan. Kalau bapak kan makan itu kejadian bahkan. Kalau enggak misalkan muntah atau gimana itu enggak ketahuan. Jadi mesti habis itu makan ikannya habis, itu sama nasi apa ikannya aja? Ikannya aja. Kata Pak Kuncen gitu. Dulu tapi tahu sekarang enggak tahu. Abah, tadi kan kata Abah nanti bakal ada yang menawarkan ikan ya. Nah, yang nawarinnya itu Kuncen atau makhluk gaib yang di sana? Kuncen mah hanya sekedar mengantar ke sana. Kita yang berhadapan langsung sama orang gaib di situ. Makhluk gaibnya wujud manusia juga. Manusia. Laki-laki atau perempuan? Ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Kata Pak Kuncen. Kalau yang ketemu sama Abah? Itu laki-laki, orang besar. Sih? Tapi bukan nyuguhin, malah nyuruh pulang sama saya mah. Karena kamu bukan haknya ke sini. Gak ada bagian. Kamu orang suci katanya. Tahu setan itu bahwa saya itu Jumat Kliwon lahirnya. Nah, tuh. Akhirnya saya nggak mau pulang sebelum saya bawa uang, mau jual anak saya ditukarkan sama uang. Karena sudah kapalang liar gitu ya. Jadi, sudah. Udah besar sekali 35 juta dulu itu utang. Tahun 84 ya? Berapa? Bisa nyampe ratusan juta ya? Kalau 35 juta, 350 juta berarti ya Pak? Mungkin. Belum monet. Sebelum moneter kemarin. Itu baru anak saya juga ini sekarang udah punya cucu 2 kok. Udah punya anak 2 yang dikawin ini. Tucun yang di sini. Abang minjem 350 juta ya berarti kalau sekarang. Kalau sekarang. Saya bukan pinjam itu. Ambil daging, cari mie, tukang hias. Yang nganjuk. Kebon itu maksudnya. Kan kalau dulu kalau kita mau hajatan nggak punya modal kan, kebon sama warung-warung, tukang hias dibonin. Abah, ini abah berani banget gitu ngadain pesta pernikahan sampai segitu mewahnya. Karena saya lagi jualan dulu. Itu abah ini sosok siapa sih sebetulnya nih? Apa mantan jualan. Orang kaya raya atau bagaimana? Saya mau orang kecil, cuman biasa saya kan jualan ke setiap desa, setiap kampung. Setiap orang hajat sekalipun gak diundang, saya undangan kayak orang-orang. Nah saya undang semuanya yang sudah pernah saya undangan sama dia, saya undang lagi. Nggak ada yang datang satupun. Aduh, ini apa ini bos apa sih sebetulnya waktu tahun 84? Saya orang jualan es. Kalau di Sadawangi dulu saya terkenal Anes Gaul.
Oh. Terkenal sama di Wadok Sumedang itu. Terkenal saya Anes Gaul. Malah kan kalau nggak salah sampai dari ke Yusan Media itu sampai diiklanin dulu. Radio Sumedang ya. Oh, radio Ya, Yusan dari Yusan sudah pernah diiklankan tuh. Anes Gaul. Karena saya suka catering sampai ke Garut. Wah, Suka dipanggil catering saya tuh. Es kemong itu. oh es Cara kemong. pesannya pakai apa itu, Bang? Oh, dulu gitu. Dulu. Dulu ada di mobil, udah telepon dulu. Telepati atau Ketemu misalkan di jalan, Pak kalau saya pesan mau cateringan gimana boleh. Berarti kalau es kemong, kalau sekarang es krim atau gimana? Es krim. Kalau nong. Oh, Soalnya jarang banget ya kalau waktu dulu ya. Ya, pakai roti, pakai itu ya. Itu pendapatan sehari waktu dulu jualan es kemong itu berapa? Kadang dulu itu satu gerobak, satu box itu jual saya 500. Ada yang 3 gerobak, ada yang 2 gerobak, ada yang 1 tergantung orangnya yang mau catering. Bukan orang sembarangan ya Bapak kan pernah jadi bos es krim. Bukan bos, karena enak, es jualan saya enak gitu. Enak sekali. Sekarang ini saya suka kalau jualan ke Agustusan, ke pesta-pesta aja. Nggak lama sekalipun banyak orang jualan kayak saya semuanya. Suka nggak duduk ya kalau jualan. Kalau seharinya berapa itu pendapatan kalau uang sekarang kira-kira nyampe jutaan? Nggak tahu kalau sekarang. Dulu juga sampai 500 dapat. Terus Itu ribu. jual hanya 100-200 perak paling besar. Wah mantap. Yang di roti yang di mangkok 500 gopek kalau bahasa Cina mah. Gimana? Jual saya gopek yang di mangkok dulu itu. Yang di roti gopek. Yang di kayak asupan corong itu 200-100 perak ada. nah Abah ini mohon maaf kembali ke topik utama ya. Nah itu kan kita penasaran. Abah kan datang ke tempat pesugihan. Ya. Nah itu di sananya itu apakah ada kuburan keramat? Apakah misalnya suatu tempat di Kuburan pegunungan? banyak, cuman kalau di Manjete itu banyak saung aja, saung, gubuk-gubuk kecil. Apa gua Abah? Lebih dari 40 itu. Banyak orang yang nginep di situ dulu waktu saya. Maksudnya di sana kuburan umum apa patilasan siapa gitu? Disediakan barangkali itu kan kebun jati. Oh, tapi banyak kuburan gitu. Kuburan sih nggak banyak, cuman itu menyediakan tempat tidur orang-orang yang tidur kan ada itu. Yang khusus mau pesugihan. Ya. Terus kuncinya juga banyak mungkin, Bah. Nggak tahu. Katanya Itu di Katapang ada. yang Abah temuin kuncinya. Kuncen Katapang. Oh, kuncen Katapang. Katapang. Nah, akhir dari cerita Abah yang waktu itu gagal pesugihan gimana? Apakah Abah tetap kekeh-petekeh nginap di sana apa pulang? Iya, disuruh pulang, saya nggak mau pulang karena saya pengen bawa duit. Kata Pak Kuncen kan bisa ditukar anak abah atau istri abah atau ibu abah itu sama uang. Nah, terus kan nggak mau. Terus Dia nggak mau, nggak terima karena lu bukan sebagian sini. ya, maksudnya akhirnya Abah itu apa? Saya dilemparkan. Maksudnya pulang ke rumah ke sini Ya setelah pulang lagi karena dilempar dari gunung sampai ke Ketapang berapa kilo itu Waduh, jauhnya. Ya Pak Kuncen bilang, untung lu nggak dilempar ke laut. jaraknya dari tempat dilempar sama ke Ketapang berapa kilo? Di perkiraan 5 kilo lebih kok. Aduh, apa dilempar? Ya. Melayang gitu berarti? Oh, ya tahu saya udah di bak masjid itu. Oh. Nah, kata Pak Kuncen gini kan, kata Pak Kuncen, lu jangan cari kesugihan dari keramat-keramat. Lu harus kuat di rumah, ibadah. Kata Pak Kuncen dulu. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya saya mau ibadah, Pak. Lu nggak ada bagian ke orang-orang yang goib. Kata Pak Kuncen gitu. Makanya jualan, makanya saya dikasih ngisep tuh. Iya, oleh-olehnya itu Oleh-olehnya rokok ya. biar tahu. Oh mungkin saya gitu isep. Nanti kalau lu takut cepat matiin. Itu satu. Oh, Rokok. jadi kalau ngisep itu bisa Bisa melihat ngelihat orang. yang pesugihan. Iya. Ada yang macan, ada yang babi, ada yang kera. Gitu. Itu banyak, Bah. Banyak tuh di kota-kota besar itu. Dulu tahu, sekarang mah kok. Itu kalau berhasil, Bah, dijanjikan uang dengan nilai berapa atau gimana tuh? Nggak kehitung pokoknya. Besar kata Pak Kuncen. Oh, gak disebutin nanti dapat 1 miliar, 2 miliar, enggak Nggak ya? disebutin pokoknya sangat Banyak, besar, cukup buat pekan 7 hidup turun. sampai mati juga nggak bakal habis sekalipun pekan. Karena itu mah bukan bukan misalkan kita muja beda Iya. lain. Kalau muja lain, ini mah jual beli, Iya, iya. tuker orang sama Uang. Harta. Berarti itu nama diwadalkeun lah. gitu maksudnya. Kalau kesugihan munjung mah bukan itu. Beda lagi ya. Beda. Misalkan kita munjung ke Batara Kala. Setiap tahun kan harus ngorbanin orang, misalnya itu kan beda. Ini mah jual beli.
Maksud saya karena saya mau jual beli, nggak akan minta lagi ke sana. Nggak lanjut berarti. Nggak lanjut, hanya sekedar itu aja. Berarti Munjung level kemurtadan, kemusyrikannya itu lebih parah gitu ya, Lebih daripada parah kalau musik pesugihan. kan jadi iman. Tapi kalau Iman pesugihan kita semuanya hilang. Parah sih bang. Heeh sih. Cuman Bukan kan ini udah- ngumbalinnya tiap tahun gitu Ya kan. udah bukan manusia lagi kalau musyrik mah. Yang udah jadi teman setan. Iya. Bumi aja nggak akan terima kata kiai saya itu. Betul bang. Makanya alhamdulillah saya nggak dapat. Kalau saya dapat mungkin saya kerak neraka. Makanya masih bisa tobat karena saya jadi orang jahat dulunya. Sekarang masih bisa tobat. Alhamdulillah. Aduh. Kalau udah musyrik nggak bisa tobat. Nggak bisa tobat. Rugi ya bang. Rugi hidup tidak. Hanya sementara. Makanya sekarang saya nggak selalu membutuhkan uang. Diajak ke TV nggak mau. Diajak ke Trans TV ke Trans 7 nggak mau. Kenapa pakaan kok kata pakaan ibadah kok jamu ada tarifnya? Emang saya bisa lempar ke Malaysia misalkan ke Singapura? Betul juga. Ya. Pakai sayap angin. Saya bilangin. Coba aja JNT mau gratis gantar jamu saya ke sana ke Malaysia. Mau nggak? Itu orang berduit JNT. Bukan kayak saya, apalagi saya. Jadi lebih baik ini ya Makanya membantu mending orang datang ke lewat sini. jamu. Ada yang gini, saya ajar. Pakaan kan biayanya besar kan. Ya silahkan saya kasih resep kalau mau bikin, tapi buat orang kerja. Bukan ngobatin senjata dan apa itu gula, bukan. Misalkan pekerja serabutan kayak saya, petani, bikin aja yang 4 macam. Itu enak buat orang kerja, olahraga, buat orang kerja berat, buat supir itu boleh. Nggak harus pakai yang dirahasiakan sama saya. 4 macam aja sih. Itu nggak harus ke sini. Tapi kalau buat senjata, buat itu mungkin harus ke sini. Tapi itu pun kan saya bilang sama YouTube siapapun, bagus buat saya, buat orang belum tentu. Karena apa? Obat nggak semua orang cocok, jodoh-jodohan. Angajar berobat ke dokter itu nggak cocok. Kalau dokter ini cocok, kenapa? Itu sama dokter. Ketika Anajar pinter diperiksa obatnya sama, berarti bukan jodohnya sama dokter itu. Itu obat. Waduh, ini jadi ngobrolin ini ya, kemampuannya Bakaan untuk tempur di atas kasur dan perang di atas ranjang nih. Nah ini pun obat saya nggak apa itu dibilangnya nggak mengharapkan orang yang nggak berisi datang minta jamu sama saya atau beli sama saya, nggak mengharapkan. Tapi kalau mungkin bohong ke saya, misalkan saya punya istri tapi ini gini itu terserah, bohong, bukan urusan saya, bohong kok. Tapi saya tanya punya istri enggak? Punya, saya enggak bahagia istri saya, boleh gitu kan. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang jamunya Pakaan yang viral itu nih karena istrinya sampai 87. Nih, mantan bukan mantan. Mantan salah sebut. Mohon maaf ya. Nah, kira-kira yang pernah beli ke Abah itu berapa puluh atau berapa ratus orang gitu tuh? Kira-kira ribuan barangkali. Ribuan. Berarti banyak yang cocok, bahkan ada yang beli lagi. Ada yang cocok, ada yang enggak. Oh, ada yang beli lagi. Ada yang udah 80 tahun berhasil, ada yang 35 tahun enggak berhasil. Nah, ini bisa jadi gambaran buat teman-teman kalau tertarik dengan jamunya Bapak Kaan, karena bukan YouTuber kita aja, bahkan sampai Deddy Mulyadi. Sampai Kang Deddy Mulyadi datang ke Pak Kaan. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau tertarik sama jamunya Pak Kaan, bagaimana cara mendapatkannya, Pak? Cara mendapatnya mendingan datang ke Desa Cipeuneuy, Kecamatan Bantaruje, Kabupaten Majalengka. Patokannya Pondok Pesantren Al Mubarok Kang Ayu yang punya pesantren. Terus kalau misalkan jauh, ini pengen dikirim aja, gimana Pak? Mungkin itu kan harus transfer dulu, minta nomor rekening sama admin. Yang saya sebutin tadi itu 082 316 855 554 atas nama Adi. Adi itu Adi Rizka Permana, itu mahasiswa S2. Siap, kalau begitu luar biasa ya pengalamannya Bapak Kaan untuk melakukan pesugihan. Nah ini pertanyaan terakhir, pesan-pesan dari Bapak Kaan untuk para penonton tentang pengalaman Abah ini bagaimana? Yang baiknya boleh diturun, diambil. Yang sesatnya, yang gak baiknya buang jauh-jauh. Jangankan orang lain, jangankan anak saya, keluarga saya, orang lain jangan. Karena nggak benar perjalanan saya. Sekarang juga saya lagi bersihkan diri, barangkali Allah masih ngasih hidayah sama saya mau tobat. Makanya kalau YouTuber atau wartawan atau TV tanya masa lalu saya itu udah diredam dalam-dalam.
Jangan ungkit masalah masa lalu, yang sekarang aja yang saya jalani. Kalau boleh negara, kalau nggak dibolehkan saya ngobatin orang ya enggak, saya nggak apa-apa. Jadi Karena pada saya intinya daripada jangan intinya, lakukan nah. pesugihan Nah, gitu. itu Coba jangan, coba hati-hati. yang lantang Bos sambil angkat tangan. Jangan lakukan pesugihan, Itu coba. jangan, kalau orang-orang Islam jangan sampai lakukan cari kesugihan dari setan. Nah, Dari telapak ibu dan bapak aja minta. Ya Allah, ibu bapak minta. Kalau orang yang udah mati jangan dipinta, awas. Misalkan orang tua yang udah mati, kita datang ke kuburan orang tua, ma doakan atau bapak doakan saya mau kesugihan, mau maju usaha, atau mau laku sama istri, jangan doakan ibu bapak itu. Semoga diterima iman Islamna, ditempatkan di layak muka Allah, dihampura dosanya. Alhamdulillah, amin Itu ke ya orang tua, rabbal terus alamin. minta sama Allah. Tahajud, Tuhan. setengah malam. Kalau nggak bisa yang lain cukup begini juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 1000 balik. Cukup segitu juga. Allah itu nggak bodoh, nggak kayak saya. Alhamdulillah, luar Pinter biasa. Allah itu. Ini wejangan dari Bapak Kaan sangat luar biasa. Mudah-mudahan Sangat itu sederhana menjadi tapi titik buat manfaatnya kita, ya. luar biasa itu. Oke, kalau gitu Bapak Kaan ya terima kasih atas Oke, waktunya ya. siap. Semoga video kali ini memberikan manfaat yang besar, Amin, terutama amin. untuk Bapak Kaan dan kita semua. Kami pamit undur diri ya Bapak Kaan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.